Sahabat, agamaku adalah cinta. Setiap hati manusia itu rumah ibadahku. Ini pandangan yang mendalam dari guru sufi besar Jalaluddin Rumi. Ia mencoba merenungkan esensi dari ajaran agama Islam, agama yang diyakininya, namun ia sampai kepada tafsir universal, pemahaman universal yang bahkan melampaui sekat-sekat formalitas agama. Karena agama bagi Rumi dalam kesadarannya yang sudah sampai pada pucuk diri, ia merasakan bahwa agama yang paling menggetarkannya adalah agama cinta. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar esoterika yang ke-27. Ini diskusi bulanan. Berarti sudah 27 bulan kita menyelenggarakan diskusi ini. Sudah lebih dari 2 tahun kita membuat webinar ini. Topiknya agama cinta, agama masa depan. Pembicaranya sahabat kita dan juga senior kita, Profesor Dr. Kautsar Asyari Nur. Kita memahami Profesor Dr. Kautsar ini memang banyak mendalami Islam dari sisi filosofis dan tasawuf. Saya memperkaya diskusi, menukik lebih jauh, menghubungkan konsep agama cinta dan riset dalam neuroscience, apa yang ditemukan dalam riset itu ketika ia mencoba membedah state of being dari otak manusia ketika merasakan getaran cinta. Kita mendiskusikan buku ini, pada dasarnya buku The Secret of Divine Love. Ini buku yang sangat filosofis, juga puitik, yang mendalam sekali. Renungan dari pengarangnya terbit di tahun 2021. Pengarangnya bernama Ahelwa. Tapi Ahelwa ini, nama pengarang ini, ia bukanlah nama sebenarnya, ia nama samaran. Figur penulis yang sebenarnya pun belum kita ketahui. Itu hal yang biasa dalam tradisi menulis, jika seseorang menggunakan nama samaran, namun di ujungnya kita tahu nama samaran ini untuk pribadi yang mana, untuk tokoh yang mana. Tapi per hari ini yang bernama Ahelwa, ia tetap menyembunyikan diri sehingga publik tidak tahu siapakah Ahelwa yang sebenarnya. Ini bukunya cukup tebal, 347 halaman, 348 halaman, terdiri dari 12 bab. Bab-babnya juga begitu banyak. Ini contohnya didominasi oleh bagaimana memahami ritual-ritual Islam, namun dalam tafsir yang universal, yang filosofis, yang teologis, sehingga juga ia, sebagaimana Rumi, bisa melampaui sekat-sekat formalitas agama. Kita mulai dulu menelusuri tentang pengarangnya, karena situasi pengarangnya ini cukup mempengaruhi isi buku. Ketika tadi ia memilih mengapa mencantumkan nama samaran dan membuat dirinya sendiri per hari ini tak diketahui, karena menurut dia tak penting siapa saya, tak penting diketahui apa yang saya yakini, karena yang penting dalam buku ini
bagaimana merasakan cinta sejati kepada Tuhan. Jadi itulah topik buku ini, The Secret of Divine Love, cinta sejati kepada Tuhan. Namun sang pengarang memberikan sedikit tentang background-nya yang membuat kita pun mengerti bagaimana state of mind, social origin, asal muasal sosial dari keyakinan dan tafsir agama yang ia bawa. Ia menyatakan bahwa ia terlahir sebagai Muslim dan sejak remaja mencari kekosongan batin, tak hanya di masjid, tapi juga di gereja, candi, dan kuil. Ia mendalami Taoism, ia mendalami Sufism, ia juga mendalami berbagai esoterika dari ajaran-ajaran agama lain karena didorong oleh kekosongan batinnya sampai akhirnya ia menemukan apa yang ia cari. Ini juga pengakuannya bahwa di usia 20-an ini ia alami di Turki, di satu kota kecil bernama Kapadosia di Turki. Ia mengalami kebangkitan spiritual dengan melihat keindahan doa seorang wanita berusia 70-an di sebuah tempat berdoa. Dan ini memang lazim dialami banyak pencari spiritual. Intensitas pencariannya akan makna hidup datang padanya, membangunkan spiritualitasnya, membangunkan pencerahannya, acap kali disimulasi oleh peristiwa-peristiwa yang seolah kecil saja. Untuk pengalaman sang penulis ini, simulasinya adalah ia melihat keindahan berdoa seorang wanita usia 70-an. Ini yang ia katakan dalam buku itu, bahwa wanita ini yang sudah tua ini, ia berdoa tidak berdasarkan sebuah formula, sebuah hafalan yang ia ulang-ulang, tapi tampak sekali ada ledakan cinta dari dalam hatinya, dan itu meledak dari dalam, dan terasa sekali betapa doa itu menggetarkan karena kualitas hati si pendoa. Di satu sisi, penulis kita ini melihat bahwa doa yang mendalam itu juga memerlukan satu state of mind, kondisi hati, kualitas hati tertentu dari sang pendoa. Namun juga, kata penulis ini, namun saya juga merasakan melalui ibu tua itu getaran unconditional love dari Tuhan. Nah, ini kata kuncinya. Kata-kata kunci ini acap kali diulang-ulang oleh penulis ini mengenai unconditional love, cinta Tuhan yang tak bersyarat. Lalu sang pengarang menceritakan pula pengalamannya bahwa setelah ia terbangunkan dari satu kesadaran baru tentang pentingnya cinta, ia pun belajar dari seorang Sidi, dan tak ia pula sebut siapa nama gurunya itu. Yang ia katakan ia adalah ahli tasawuf Islam yang memberikannya kerangka filosofis dan teologis berdasarkan ajaran Islam atas conditional love dari Tuhan. Jadi setelah ia rasakan satu getaran dalam yang kuat di hatinya, ia memperoleh kerangka filosofis, penjelasan teologis mengenai hal ihwal, mengenai isu-isu eksistensial dalam kehidupan. Dan ini dikatakan juga oleh sang penulis bahwa saya bukan penulis, saya tak memiliki background seorang penulis, tapi seolah-olah saya digerakkan oleh Tuhan untuk menuliskan buku ini. Kita melihat di sini betapa seorang penulis yang
awalnya ia bukanlah penulis dan ia menulis bukan sekedar membuat buku, tapi ia merasakan seolah-olah ada tugas dari Tuhan yang membuatnya harus menyatakan kesaksiannya, mengekspresikan pengalaman batinnya untuk juga disebar, dirasakan, memberi inspirasi publik luas. Lalu kita masuk ke dalam isi buku. Apa yang penting dari buku ini? Buku ini berisi banyak hal, saya sarikan saja beberapa pokok, lalu nanti di ujung saya berikan komentar saya dengan memasukkan pandangan neuroscience. Isi buku ini pertama-tama menyatakan bahwa cinta adalah spirit tertinggi semesta, adalah cinta yang menjadi alasan, yang menjadi kekuatan mengapa dalam hidup kita sekarang ini, dalam alam semesta ini, there is something instead of nothing. Mengapa tiba-tiba dalam hidup ini ada sesuatu? Mengapa tidak hanya ada nothing saja? Mengapa tidak hanya ada kekosongan saja? Penyebabnya adalah cinta. Getaran cinta. Unconditional love dari Tuhan. Nah, ketika kita membaca prinsip ini, kita tahu ini adalah pernyataan filosofis. Ini adalah pernyataan teologis. Ini bukanlah pernyataan ilmu fisika, sehingga dengan sendirinya pernyataan ini bukan pernyataan saintifik mengikuti Karl Popper. Ini pernyataan yang tak bisa difalsifikasi, tak bisa kita ketahui benar atau salah secara saintifik, karena memang bukan itu tujuannya. Di luar sains pun begitu banyak hal yang jika diyakini memberikan efek yang dalam kepada kita mengenai meaning of life. Ia mulai dengan menafsirkan situasi, basic dari segala hal adalah cinta. Hal lain yang juga penting, ia mengatakan bahwa kita kembali kepada timeless message, timeless teaching, ajaran yang asal, ajaran yang abadi dari semua agama. Kita harus kembali ke sana, kembali ke kitoh, karena pada dasarnya inti dari semua itu adalah kasih sayang, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kesatuan, unity dari manusia. Sekali lagi, ketika kita membaca ini, kita pun memahami ini pun adalah tafsir mengenai agama-agama, karena juga para ahli lain pun bisa menafsir sebaliknya. Ia tak mengatakan bahwa inilah esensi agama, misalnya. Ia bisa saja mengatakan esensi agama itu yang sebaliknya, yaitu ajaran-ajaran yang kontradiktif, yang tidak hanya ada ajaran cinta, tapi juga ada ajaran yang ditafsir bisa membawa seseorang kepada kekerasan politik, kepada primordialisme, kepada kotak-kotak manusia, bukan unity of human being, tapi pengkotak-kotakan manusia. Akibatnya itulah kita melihat dalam sejarah misalnya dua wajah agama, agama yang damai dan agama yang melandasi perang salib misalnya antara Kristen dan Islam, perang Eropa misalnya antara Katolik dan Kristen, ataupun perang dalam sejarah Syiah dan Sunni. Jadi agama memang multi interpretasi, namun sang penulis memilih interpretasi yang begitu sunyi, yang begitu damai, yang melihat bahwa esensi dari ajaran agama itu adalah kasih sayang, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kesatuan manusia, kesatuan Homo sapiens. Juga isi buku ini, walaupun buku ini membahas ajaran Islam, dari 12 chapter yang kita baca di buku ini, umumnya berkisah tentang ritus-ritus Islam, soal sholat hingga soal naik haji, tapi ia memberikan tafsir universal di sana, sehingga ia bisa melampaui batas-batas agama,
seperti ini keyakinannya bahwa Tuhan itu lebih besar dari batasan satu agama manapun. Apalagi sang penulis tadi sudah menjelaskan bahwa sejak remaja ia mendalami begitu banyak ajaran-ajaran agama, sehingga ia tahu the truth, kebenaran itu melampaui sekat-sekat formalitas agama. Namun tetap saja di buku ini memang ia hanya berlandaskan Islam yang ia dalami dari sisi tafsir filosofisnya yang universal. Nah, isi buku ini juga banyak menceritakan tentang, saya menyebutnya, ini tak disebut oleh sang penulis, tapi saya menyebutnya transcendental unity paham agama. Bahwa dalam banyak agama yang sekarang ini dipeluk oleh umat manusia, ada esoterika di sana, ada satu sisi batin di sana yang bisa kita yakini pesan batin itu isinya adalah love and compassion. Inilah sikap dari penulis. Isi buku ini juga memberikan sugesti kepada para pembaca bahwa mulailah dengan keyakinan bahwa Tuhan mencintaimu tanpa syarat apapun, unconditional love. Tuhan itu maha besar. Dari perkembangan baru ilmu fisika kita tahu bumi ini hanya satu titik debu saja. Ia hanya bagian kecil dari satu galaksi, dan galaksi ini ada ribuan planet, dan alam semesta berisi dari miliar galaksi, begitu triliun jumlahnya. Planet seperti bumi ini jumlahnya begitu banyak sehingga triliunan, dan sains pun ada batasnya yang tak bisa melihat lebih jauh ke sana, sehingga dengan sendirinya apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi pada diri manusia tak akan punya efek apa-apa kepada Tuhan yang maha besar di luar sana. Sehingga ia katakan penulis ini bahwa Tuhan itu tetap mencintaimu, tetap mengasihimu, tak dikurangi oleh apapun yang kau lakukan di dunia ini, karena terlalu kecil efeknya perbuatanmu kepada Tuhan, dan terlalu kecil efeknya, dan ia tak akan mengurangi kasih Tuhan kepadamu. Jadi ini satu konsep yang kuat sekali, karena ia melihat Tuhan sebagai unsur yang maha pemurah, sebagai hal yang maha pengasih. Karena kita pun bisa, seperti dilakukan banyak orang lain, melihat Tuhan sebagai Tuhan wakil dari Tuhan yang murka, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang cemburu, Tuhan yang mengatur hal-hal detail dalam hidup kita. Tapi sang penulis memilih Tuhan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mencintaimu tanpa syarat apapun. Bahkan tak memberikan keharusan padamu bertindak di luar yang kau pahami, bertindak di luar yang bisa kau lakukan. Buku ini kemudian mencoba menghadirkan cinta ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita meyakini, memahami bahwa cinta adalah spirit tertinggi di alam semesta, kesadaran itu bawalah turun ke bumi dan hadirkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa efeknya? Efeknya kita akan hidup yang penuh makna dan kebajikan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam bahasan mengapa rasa cinta itu penting, tapi kali ini melalui pandangan neuroscience. Ini saya ambil salah satunya dari jurnal Harvard Medical School yang terbit di tahun 2015 di Quarter Spring, yang membahas love and brain, membahas apa hubungannya antara cinta dan otak manusia itu, sehingga kita tahu ketika kita mengembangkan rasa cinta kepada Tuhan pun, otak inilah yang bekerja, bagian otak inilah yang kuat, dia memberikan satu sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh indikator-indikator ilmu pengetahuan. Nah, di tahun 2005
ada seorang ahli bernama Helen Fisher. Ia menganalisa 2.500 otak mahasiswa, jadi bukan main ini. Ilmu neuroscience ini memang empirik, ia berangkat dari penelitian langsung kepada otak manusia. Yang ia teliti adalah otak college student. Untuk ia lihat dengan cara membanding-bandingkannya, 2.500 mahasiswa ini diperlihatkan dua jenis foto. Pertama, foto teman-teman yang biasa saja, yang ia kenal ataupun yang tidak ia kenal. Satu lagi foto yang sudah dicari, yang merupakan kekasih dari orang yang diteliti ini. Jika tidak kekasih, ia adalah orang yang sangat ia cintai, orang yang sangat ia kasihi, orang yang sangat ia merasa terlibat secara romantik, secara emosional. Dua foto yang berbeda, ingin dilihat apa efeknya bagi otak sang mahasiswa ini. Lalu otaknya pun direkam dengan kabel-kabel dalam satu komputer untuk melihat apa yang terjadi pada otak mereka ketika dua foto ini diperlihatkan. Nah, ini hasilnya. Ini adalah kesimpulan umumnya bahwa seseorang ketika ia melihat foto yang kita cintai, yang ia cintai, jika ia melihat foto seseorang yang sangat ia cintai, yang ia kasihi, maka otaknya aktif di area yang kaya dengan dopamin. Ada area di otak kita ini yang unsur-unsur dopaminnya itu sangat kaya, dan disitulah berkedip, menyala bagian itu ketika kita merasakan suasana cinta. Nah, dopamin itu disebut adalah happiness hormone, hormon yang merilekskan pikiran, hormon yang membuat kita merasa sangat good, feeling good, karena itu dia disebut juga feel good hormones. Sudah ada buktinya ini dari neuroscience bahwa rasa cinta itu memang melahirkan satu suasana damai, suasana tenang, suasana yang penuh cinta, suasana yang ingin membantu banyak orang. Nah, ini kesimpulan dari neuroscience bahwa mengembangkan cinta kepada Tuhan juga melahirkan happiness hormone yang sama. Tak hanya kita mengembangkan cinta kepada sesama manusia, tapi juga cinta kepada alam semesta, cinta kepada Tuhan, sama efeknya. Selama itu ada rasa cinta, selama itu pula ia melahirkan rasa damai di pikiran kita. Sehingga ini kesimpulannya, apapun agama yang kau yakini, apapun konsep Tuhan yang kau yakini, sejauh ia melahirkan rasa love and compassion. Ini yang sangat dahsyat sekali. Love and compassion. Maka ia akan melahirkan rasa damai dan hidup yang bermakna. Kini kita di era di mana ada 4.300 agama, ada 4.300 konsep-konsep metafisika, ada 4.300 keyakinan terhadap Tuhan yang berbeda-beda. Namun kita pun sampai di satu kesimpulan, tidak lagi penting semua perbedaan itu. Yang penting adalah jika ia bisa melahirkan rasa cinta yang begitu dalam, melahirkan rasa kesatuan umat manusia, maka ia akan membuat kita merasa damai. Jadi inilah satu perkembangan terakhir dari neuroscience, bahwa meyakini agama cinta, meyakini Tuhan yang penuh cinta, walau kita tahu ini bukanlah pernyataan saintifik, ini pernyataan filosofis, namun pentingnya keyakinan ini karena neuroscience membuktikan agama cinta, perasaan cinta kepada siapapun
bahkan kepada sesama manusia, kepada alam, apalagi kepada sesuatu yang ilahiyah, yang besar di luar sana. Itulah yang bisa membawa kita kepada hidup yang bermakna. Salam.